kembali lagi dengan aku Bunga Reva Bim Bim di podcast Ngelantur Pinggir Kalen. Ya, di episode kali ini kita ada kedatangan bintang tamu yaitu Mas Radit dari Pendidikan Seni Musik nih, Mas Reva sama Mas Bim Bim. Cukup menarik. Iya, cukup menarik ya karena kita nggak pernah kedatangan tamu dari seni musik. Jadi kita langsung aja kita panggil Mas Radit. Oke Mas Radit, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita tuh manggil Mas Radit di sini itu untuk membahas bincang-bincang terkait pendidikan seni musik. Seputar musik-musik gitu Iya, ya. musik. Nah, karena kan kalau Mas Reva sama Mas Bim Bim itu dari seni rupa. Ya. Kalau saya dari seni ningan. Lucu nih, lucu. Saya nggak tahu bahasa aja. Nah, saya juga kepo terkait seni musik gitu. Mungkin langsung aja kali ya. Kita mulai pertanyaan pertama terkait kenapa milih masuk pendidikan seni musik, Mas Radit? Sebenarnya kalau buat kenapa milih seni musik itu enggak ada niatan di awalnya. Ya. Jadi emang basicnya dari dulu tuh seni rupa, seni desain. Wah, podo iki berarti malah. Podo Mas malah. Seni rupa. Terus ternyata pas ujian itu banyak gagalnya di seni rupa dan alhamdulillahnya dapat bonus dari Tuhan buat masuk ke seni musik. Nah, mulai dari itu dapatlah basic seni musik. Jadi emang bener ngejar dari awal. Berarti ini konsep kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda. Oret. Nah, untungnya tuh punya bakat di musik juga gitu loh. Nah, ora Mbak piye? Nah, nek ora ya mbok dadi kaya aku. Gagal terus kuwi. Gagal terus. Penuh bantuan dari teman-teman juga. Jadi relasi itu tuh sangat berpengaruh di musik itu juga. Berarti emang dari awal nggak niat gitu ya masuk seni musik. Yo nggak seniat itu sebenarnya. Tapi niat toh Mas, ono niatan toh, percik Ya. niatan toh tapi. Niat itu berawal dari minat Mas, dan alhamdulillah saya ada sedikit minat di musik. Dulu pas SMA belajar gitar untuk bermotivasi agar bisa dapet cewek. Biasanya pengen ketok ganteng Ben toh. ketok ganteng. Jarine wong iso gitari gantengnya nambah 100%. Ini loh. Pertama kali belajar alat musik atau mengulik tentang musik ini kelas berapa atau umur Kapan, berapa? Kapan nih, Mas? Kalau pertama kali ini tuh sebenarnya dulu pernah pas SD itu megang ukulele Mas. Itu juga berlanjut sampai ngamen-ngamen juga. Mau dengsa, sah bisa apa yang buat hati susah. Biar kau ini, saya coba mengalah. Itu kalau ditanya sama guru-guru saya, Sampai ngamen. dosen-dosen saya, pengalaman musik kamu dulu tuh startnya di apa? Ada yang bilang dari les, ada yang udah sampai ke lomba-lomba Jepang. Ya saya cuman bilang sejujurnya kayak saya basic musiknya itu emang dari ngamen. Paling pengalaman musik terjauh saya itu ya dikejar-kejar Satpol PP di terminal gitu. Ngepang ya berarti basicnya ngepang. Oh. Tapi kalau ngamen paling jauh sampai mana Mas? Itu lintas kota Mas, pernah Mas. Wow. Jadi dari Jepara tuh saya ketangkapnya di Satpol PP Kudus. Oh. Satpol PP Kudus. Ya, itu bapaknya namanya Pak Abdi. Salam buat Pak Abdi. Iki tenan Halo, kok Pak iki. Abdi. Iki tenan kok. Serius. Oh, halo Pak Abdi. Benar. Prestasi. Prestasi ya. Berarti jiwanya tuh, mentalnya tuh udah teruji kalau udah sampai ditangkap polisi gitu Sudah ya. gembelnya sudah teruji. Begitu. Terus nih, setelah bisa masuk ke pendidikan seni musik, nah itu tuh adakah perasaan kayak wah ini dunia abang rasa ini dunia abang atau malah kayak abang rasa ini bukan dunia abang? Kalau ditanya sebenarnya udah nyaman belum di dunia musik itu pas awal-awal sebenarnya enggak. Soalnya di pendidikan musik khususnya di UNY itu malah kita lebih mempelajari tentang musik klasik Mas. Jadi yang basicnya dia itu emang besarnya gitarnya elektrik atau gitarnya pop, tetap semua kembali ke klasik. Jadi semua tetap mulai dari nol. Kecuali kalau emang dia basicnya di les-les musik kayak Yamaha atau apapun itu yang memang udah belajar klasik di sebelumnya. Nah itu dia udah ada modal dulu. Cuman kalau dari kita yang dari pop, jazz dan sebagainya itu tetap harus nyemplung di musik klasik. Makanya sempet ada struggle, agak stres. Sempet beberapa orang tuh sempat bener-bener yang ngerjain gitar dasar terutama. Itu kan kalau di musik kan kita disuruh ngambil mayor dan alhamdulillahnya saya
ambilnya mayor gitar, dan di situ mayor paling susah menurutnya teman-teman. Nah itu banyak juga teman-teman yang stres, depresi gara-gara struggle di matkul itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah mulai dapat passion, dapat kenyamanan lah dalam bermusik, khususnya di produksi musik, buat lagu, memproduksi karya-karya anak atau mulai memproduksi karya-karya orang, udah dapat jalannya lah. Oh, berarti kalau masuk seni musik tuh harus bisa basic semua atau Semua gimana? alat musik atau hanya mayor doang sih Mas? Kalau yang dituntut itu satu mahasiswa seni musik wajib bisa menguasai 4 instrumen. Jadi itu ada gitar, ada piano, vokal, dan instrumen mayornya sendiri. Seperti saya itu kan emang ambilnya gitar, jadi saya hanya menguasai vokal, gitar sama piano, seperti itu Mas. Oh, paling nggak 4 gitu ya? 4. Keren juga ya, pusing juga. Pusing. Makanya kelihatan stres dari tadi. Oh, kelihatan stres. Kita gembel barang sih tapi. Kawan. Enggak ya Mas, ya enggak gembel. Bercanda. Wah, apik ngene bagus. Nah, tadi kan Mas Radit kayak nyebut-nyebut produksi gitu ya. Nah, berarti nyiptain lagu juga. Nyiptain lagu juga. Oh iya, kayak kemarin tuh aku denger Mas Nah, Radit tuh sebelum iya. kita tanya tentang lagu-lagu dari Mas Radit itu, pengen tahu aja sih, Mas Radit, Mas lagu. Raditnya tuh apa? Mas Radit itu tuh kan musik ada berbagai genre ya. Iya, genre Mas, genre. Ya, aku rada Genre. sok ngomong Inggris tapi. Sorry ya Mas, bahasa Inggris. Nah, Mas Radit itu tuh sukanya tuh di genre apa sih kalau dalam hal bermusik, atau klasik lah, jazz? Kalau di titik sekarang tuh saya lebih nyaman genrenya itu groove. Groove. Heeh. Groove itu yang kayak gimana sih Mas? Groove itu model-model lagunya Hi-Fi, Utha Likumahua. Oh, saya suka hi-fi. Iya, Hi-Fi. Suka gitarisnya saya. Gimana Mas menurut groove gitu? Apakah itu kok bisa memilih blues pokok groove. Nah, kuwi dari lingkungan apa dari apa Mas kok iso tekan groove? Taste of music kah? Kalau dulu tuh sebenarnya awalnya nggak groove Mas. Jadi awalnya saya suka bermusik itu malah fokusnya ke genre lagu-lagu Jawa, pop, ya standar-standar lah. Cuman Mergo kelaran ya Mas. Oh tau. Apa dilarani tenang? Berarti saya wis bahagia soalnya wis nang groove malu. Oh, alhamdulillah. dari itu setelah saya fokus ke bass, kan setelah gitar itu saya muak, akhirnya saya berpindah ke bass. Lirik-lirikan bass. Nah, di situ ada guru saya namanya Mas Adlan. Nah, itu merekomendasikan saya buat mengulik-ngulik seperti city pop, lagu city pop punk. Niki Matsubara gitu. Yes, itu kan yang bass line-nya lebih menonjol gitu. Makanya dari itu terus makin sini tuh lebih nyaman ke groove karena pola permainannya hampir sama. Tuh, makanya sampai sekarang tuh suka dengerin lagu-lagu groove dan dapat gameplaynya juga di situ. Keren juga. Oke. Nah, terus nih, aku denger tuh katanya Mas Radit tuh habis ngerilis lagu buat diberlabuh di Jambean. Berlabuh di Jambean, nggak pernah denger tuh Mbak. Iya, saya juga sebenarnya nggak sengaja ngeliat sih Mas. Kayak waktu itu ada reposan temen saya, itu tuh pakai lagu Purbasma Raditya. Nah itu kan Mas Radit kan. Nah itu lagunya Mas Radit. Nah itu saya denger tuh bagus gitu loh. Nah saya mau tanya tuh, kok bisa gitu loh Mas menciptakan lagu kayak gitu? Tuh kayaknya kan kalau kita orang awam tuh nggak terbayang ya kayak nulis lirik, terus kayak buat nada-nada kayak gitu kan nggak kebayang gitu. Tapi dalam membuat lagu tuh ada referensi gitu nggak Mas? Kalau referensi sebenarnya pengaruh banget Mas. Jadi kalau kita buat lagu itu berpengaruh sama alat yang kita kuasai, pengetahuan musik kita sama seberapa luas kita mendengarkan musik. Itu yang paling berpengaruh. Kalau dulu emang saya sering mendengarkan lagu-lagu Jawa dan bahkan sampai sekarang lagu yang saya pakai pun tuh basic dasar akornya itu masih menggunakan progresi lagu-lagu Jawa seperti 4, 5, 3, 6. Hampir semua lagu saya. Sampai sekarang dan kemungkinan buat kedepannya mau upgrade lagi biar nggak monoton di situ-situ terus. Nah, kalau itu kan terkait kayak membuat instrumennya gitu ya. Nah, sekarang dari sisi liriknya. Nah, gitu
cara mendapat inspirasi kata-kata liriknya tuh gimana? Apakah berkawan dengan para sastrawan? Wih. Oh, Atau karo gimana? Poca GPT. Nah, atau zaman sekarang banget Oh, iya. Meta AI. Meta AI. Meta AI. Ya. Pakai Kalau- apa itu, Mas? Lirik sendiri itu sebenarnya dalam proses produksi lagu, jujur kalau dari saya pribadi itu paling susah itu bikin lirik. Jadi saya tuh sempat bikin beberapa lagu yang emang progresinya udah dapat, melodinya udah dapat, cuman kesia-sia hampir setengah tahun, 1 tahun itu gara-gara emang nggak pernah dapat lirik. Karena kalau kita misal mengerjakan satu lagu dengan lirik yang kita paksakan, itu nggak akan tersampaikan. Oh iya, Lagunya. iya, paham. Jadi mungkin lebih ke pengalaman pribadi ya, Mas? Pengalaman pribadi, iya. Jadi kayak kalau misal di seni rupa nih, Iya. ya, ada seniman membuat karya, biasanya kan juga itu ada jenis ekspresionis. Ekspresionis itu karyanya tercipta dari pengalaman pribadi, dari apa yang dia rasakan sekarang. Iya, iya. Kalau lagu yang Mas Radit buat sampai sekarang ini itu menceritakan apa yang aduh rada ono sing bler-bler. Tahu. Apa ya Mas ya? Sorry ya. Iya, awan, Mas. Mbah sapa kayak apa sampai sekarang itu lagu-lagu yang Mas Radit buat itu ada dari pengalaman pribadinya Mas Radit atau harus menunggu sampai Mas Radit merasakan hal yang Perlu ya, diungkapkan. perlu diungkapkan gitu. Kalau saya sendiri itu kebanyakan lagu saya emang saya ciptakan dari masalah saya pribadi. Jadi dalam masalah saya itu saya sering merasa mendapatkan suatu kata-kata tiba-tiba seperti itu, Mas. Itu. Jadi untuk lagu yang akan saya memiliki 2 lagu di Spotify. Ya. Itu ada Serasa sama yang Senyummu Abadi di Semi Nanti. Nah, itu jangan lupa dengarkan di Spotify. Ya, yang Senyummu Abadi. Senyummu Senyum Abadi. abadi. Oh iya iya iya. Bagus itu. Bagus sih itu. Saya juga udah dengar. Bagus. Ada suaranya Mas Masnya juga katanya. Oh iya. Ada. Oh, Ada. Ada ya? Yang enggak ada tuh ya Mbak Fanya. Udah. Wah, berarti setiap Enak nesu. punya masalah langsung terbesit ide-ide lirik Terbesit gitu ide, ya. Yes. Berarti semakin banyak lagu yang nanti Mas Radit ciptakan, maka Semakin banyak masalah yang saya masalah terima. yang Ya. dihadapi. Oh iya. Berarti teman-teman kalau kalian punya masalah jangan down dulu. Siapa tahu jadi lirik lagu. Ya. Bener kan? Jangan. Terus nih, tips buat para penonton-penonton nanti yang kayaknya tuh pengen juga menciptakan lagu atau ada terbesit keinginan pengen masuk di pendidikan seni musik juga. Nah itu tipsnya, motivasinya tuh seperti apa, Mas Radit? Kalau tips buat biar bisa bikin lagu, perbanyaklah eksplorasi tentang lagu-lagu. Oh. Jadi yang ngebuat struggle sebenarnya emang idealis kita buat saya sukanya lagu ini kok, ya udah saya cuma dengerin lagu ini. Nah itu yang ngebuat kita stuck di situ terus. Kalau buat produksi lagu ya lagunya bakal tetap satu warna gitu. Meskipun kalian mencoba diubah genrenya atau apa, cuman kalau emang eksplorasi lagu kalian itu cuma sekitar itu, ya udah warnanya emang Ya, seperti itu itu aja. aja. Tapi itu Bener. juga bisa jadi poin plus kalau kalian emang mau membranding diri kalian. Kalau emang kalian udah membranding diri kalian dengan genre groove, ya fokus aja dengerin groove. Jadi tergantung gimana kalian menyikapinya. Oke. Tapi untuk penciptaan musik tuh ada pengaruh dari misalnya kalau yang udah industri sama yang kayak Mas Radit itu beda nggak sih Mas? Oh justru beda banget Mas, malah itu pengaruh paling gede. Soalnya kan saya cuman memproduksi lagu pakai aplikasi-aplikasi HP. Ya. Nah itu yang membuat sedikit terhambat di masalah kualitas ataupun audionya. Itu tuh pasti berbeda banget kalau sama yang industri. Yang industri kan emang mereka butuh modal yang lebih. Kalau saya itu memang dari kecil dibiasakan memaksimalkan apapun yang ada. Jadi saya tetap ingin berkarya meskipun ya adanya seperti ini. Jadi saya maksimalkan aja apa yang ada. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa didengarkan di Spotify. Tapi kalau ngomong-ngomong tadi yang terbatas kualitas dan lain-lain tuh, tapi lagu yang Senyummu Abadi di Semi Nanti tuh kualitasnya bagus banget loh. Iya. Iya, bagus banget loh. Saya udah dengar, apalagi di bagian Malah itu akhir pakai HP lagunya. Mas, pakai HP semua. Pakai HP semua itu Nah. jadi Malah enggak bikin apa ya, kerasa pakai HP loh. punya
Jadi Mas Radit bisa memaksimalkan apa yang Mas Radit miliki gitu. Iya. Itu adalah poin plus Seadanya. buat Mas Radit. Nah itu teman-teman ya. Jadi apapun potensi yang kalian miliki dengan keterbatasan apapun harus bisa dimaksimalkan. Kayak Mas Radit ini, meskipun beliau bilang kayak terbatas peralatan dan lain-lain, tapi lagunya bagus. Nah, Jangan ragu untuk belajar teman-teman. iya betul. Kunci jangan lagu belajar. Dan poin pentingnya dari awal yang sudah dibicarakan sama Mas Radit tadi adalah jangan takut mencoba hal baru. Yes. Dari awal passionnya Mas Radit di seni rupa, tapi masuknya di seni musik. Yes. Nah, terus sekarang dari yang gitar terus ke bass. Nah, itu kan kayak menunjukkan bahwa semua kesulitan pasti ada hal baru lagi yang lebih baik. Wes bacot teles nyemplung sisan. Iya, sisan jeru, kalah cakep. jeru. Wes klep. Nah, Wah, pantun. pantun dulu tapi Mas Radit. Aja tiba-tiba. Ya udah nggak usah pantun. Ya, oke teman-teman, mungkin itu ya bincang-bincang sama Mas Radit hari ini buat teman-teman semua. Semoga termotivasi dengan perjalanan karir Mas Radit dari yang awalnya passion di seni rupa tiba-tiba jadi seni musik. Nah itu pokoknya jangan menyerah, gitu aja. Semua Dan orang itu pasti ada mimpi dan jalannya masing-masing. Sama semua. Apa Mas? Apa Mas Bim Bim? Gitu ya teman-teman. Jangan lupa juga dengarkan lagunya Mas Radit di Spotify, nanti linknya dikasih. ya di bawah sini. Oke, cukup sekian di podcast Ngelalen. Ngelantur Pinggir Pinggir Kalen. See you in the next podcast. Bye. Bye. Maafkan dirimu yang dulu larut dalam sedihmu. Percayalah bahwa kau pun mampu